Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Libra, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi dan keadaan relationship-nya kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari judgment, posisinya reverse, dan berikutnya ada energi dari ya. Oke ya. Berikut ada, kemudian ada di sini. Oke. Kemudian ada ini. Berikutnya ada di sini. Yup. Kemudian ada di sini. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau Mari begini, sudah jelas ya untuk setidaknya untuk di saat ini. Memang kalau untuk menjalani bersama dengan si dia, kamu mau gitu ya. Kalau hanya sebatas menjadi kekasih, menjadi pacar, ya kamu mau. Namun lebih daripada itu, Mari lihat kayaknya kamu masih butuh waktu lagi ya ke si pasangannya kamu gitu loh. Walau betul kamu kayak sadar bahwa aku cinta dia, aku sayang dia, aku happy dengan dia, aku merasa nyaman dengan dia gitu ya. Nah, walau kamu sudah kayak ngerasa klop gitu menjadi kekasih seseorang ini, namun untuk saat sekarang memang batasannya hanya sebatas kekasih saja. Kamu belum mau untuk lebih daripada itu gitu loh ya. Jadi kayaknya kamu mau menikmati dulu ya fase-fasenya gitu ya, fase-fasenya pacaran gitu ya, masih kayak yang berkomitmen dengan dia tapi bukan komitmen yang mengikat secara lahir batin, terutama untuk sampai selama-lamanya gitu. Kamu nggak mau buru-buru, kamu nggak mau kesusu gitu ya. Dan juga pasti adalah di situ tuh pertimbangan-pertimbangannya kamu. Kenapa hanya untuk sementara waktu ini tuh belum terfikiran kepada kamu bermasa depan dengan si dia gitu ya kan di sana. Ya mungkin karena memang juga kamu sadar aku masih muda ya, tujuan hidupnya aku masih banyak lagi, apa yang mau aku kejar masih banyak. Bisa kayak gitu. Jadi ya memang secukup-cukupnya lah dulu ya pacaran. Atau ya karena memang hubungan ini tuh ya masih baru-baru aja. Kan gitu. Masa sih baru-baru udah langsung tancap gas di sana. Tapi kalau si dianya tidak gitu loh. Kalau kamu mau yuk kita enjoy aja yuk step-stepnya hubungan gitu. Nah kalau seseorang ini tuh mari nampak energinya dia terutama untuk di saat ini ya. Maunya dia itu tuh merit langsung sama kamu. Gitu loh. Maunya dia mungkin yang kayak gini, nikah aja dulu gitu. Nikah aja dulu. Ya, kalau untuk nanti urusan pacarannya dilanjutkan di dalam pernikahan di sana. Memang di sini tuh Mari lihat untuk beberapa dia belum menyampaikan ini ke kamu ya. Belum dia utarakan maksud dan tujuannya dia ke kamu. Gitu. Tapi itulah kalau di kuak ini ya. Niatnya dia ke kamu ya, yaitu merit saja dulu gitu. Entah apa yang membuat dia terburu-buru seperti ini ke kamu. Apakah dia juga kayak ngelihat dari sisi luarnya kamu ya. Sisi luarnya kamu maksudnya latar belakangnya kamu itu kan bisa ditemukan dengan cepat ya. Oh kamu anak Pak Haji misalnya ya, anak Bu Hajah misalnya. Oh kamu datang dari latar belakang keluarga yang rohaninya kuat misalnya ya, status sosialnya tinggi gitu. Atau kemudian dia lihat ya wujud fisiknya kamu itu tuh wah kamu udah kayak bidadari banget gitu ya, cantik gitu ya. Atau kamu kayak laki-laki yang kelihatan
metroseksual ya, kelihatan kamu kayak gentleman gitu ya. Nah jadi ada pemikiran yang kayak, lah udahlah, udah seneng dipandang mata, sudah diketahui walaupun sedikit tentang latar belakangnya kamu, ya udah gas aja gitu maksudnya dia. Karena kalau untuk apakah dia cinta sama kamu, belum. Kalau Maret perasaannya dia tuh belum. Bahkan kalau dilihat-lihat perasaannya kamu jauh lebih besar. Ya kalau ditimbang ke perasaannya dia. Gitu. Masih lebih banyak lagi, ya. Masih lebih banyak lagi perasaan yang kamu bawakan di sini. Jadi kalau secara logik berarti ya, secara pemikiran, secara dunia pemikiran, dianya itu tuh kuat melihat kamu ini tuh pasangan yang ideal gitu. Jadi memang kan ada beberapa orang itu tuh kan dia itu tuh tidak mudah untuk jatuh hati ya. Tapi dia itu tuh mau deket dengan seseorang karena hasil dari pertimbangan ini loh, kerja otak ini gitu ya. Dari keluarga baik-baik gitu, dari orang pekerja nampaknya sukses, nampaknya begini, nampaknya begitu ya. Jadi hitung-hitungan rasio dulu gitu loh, baru nanti hati. Kalau kamu bisa hati duluan ya, hati tidak kamu batas-batasi untuk bergetar cinta kepada seseorang. Nah kayak gitu ya. Walaupun ya kamu bermain hati di sini, tapi ya lagi-lagi logiknya kamu juga Marliat ya tetap jalan gitu. Kalau hati dia belum jalan di sini, belum jalan untuk kamu, dunia perasaannya dia belum jalan gitu loh, terlambat dunia hatinya dia, jadi kayak delay gitu ya. Nah di sana, jadi kamu siap-siap aja lah dalam waktu dekat ini. Jika dia belum menyampaikan ke kamu ya, itikadnya dia minta dilamar sama kamu atau mau melamar kamu, siap-siaplah kamu ya. Dalam jangka beberapa minggu, kalau ini sih beberapa minggu nih mari nampak ya, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ini, langsung dia bisa gas-gas aja itu ke kamu. Itulah, setidaknya dia akan mancing-mancing gitu ya, mancing-mancing. Kamu rencana meritnya kapan misalnya gitu ya, dia tanya sama kamu, idealmu kayak gimana sih istri, kayak gimana sih suami gitu. Kalau kamu merit, kamu pengen punya anak nggak gitu loh ya. Jadi topik-topik perbincangannya kalian itu tuh mengarah-arah ke berumah tangga. Kamu lihat aja, siap-siap. Nah kayak gitu ya, mari tangkap. Jadi ya memang entah usia dia juga sudah tidak muda lagi gitu ya. Mungkin dia juga udah capek ya dengerin orang nanya ke dia kapan merit gitu loh. Ya udah, ada kamu, maksudnya dia ya gas aja sama kamunya. Itu tuh bisa gitu loh. Apalagi mungkin ketika dia berinteraksi sama kamu ya memang menyenangkan. Loh, orang kamu bawaannya asik di sini, mari lihat ya. Asik bawaannya. Itu loh. Kamu juga cukup open ya, kamu terbuka di sini bersama dengan dia itu. Jadi tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan bagi dia untuk terkoneksi sama kamu. Karena ada sambutan baik juga dari kamunya. Itu loh di sana. Jadi kalau secara ideal minimal 50% ini tuh hubungan yang ideal banget ya untuk dijalani. Gitu. Walaupun dia belum punya hati, tapi nanti bisa ini tuh datang hatinya dia ya, berbunga-bunga cintanya dia kepada kamu. Bisa itu di sana. Apalagi di sini kan kamu memang pandai ya. Sebenarnya kamu punya kemampuan untuk membuat orang lambat laun jatuh hati sama kamu. Kamu punya modal itu gitu loh. Dari vibrasinya kamu aja udah enak ini kalau mari lihat ya. Walaupun misalnya pada kenyataannya mukanya kamu ya, parasnya kamu itu tuh pas-pasan gitu, bukan yang cantik-cantik banget, bukan yang ganteng-ganteng banget gitu. Kamu juga bukan yang sukses-sukses banget gitu ya. Tapi memang tarikan dari vibrasinya kamu ini oke betul ini.
Kalau mari lihat. Oke, betul. Itu ya. Jadi kalau orang-orang kayak kamu ini gampang ini tuh. Bukan hanya dia saja ya. Tapi misalnya kalau kamu dekat sama seorang pria atau sama seorang wanita, walaupun kamu tidak melakukan aktivitas tebar pesona, tapi bisa orang udah kepincut aja pengen deket sama kamu, gitu loh. Ya, mau jadi kayak menginginkan dirimu. Kamu sadar atau nggak sadar lah. Tapi itu yang mari lihat. Ya, terutama untuk di saat-saat ini, gitu loh. Jadi kamu nggak usah repot-repot menampilkan dirinya kamu gitu ya. Dengan cara kamu mendandani dirinya kamu sekarang. Dengan cara skill kemampuan komunikasinya kamu. Gitu ya. Sikap tingkah lakunya kamu. Pembawaan gestur tubuhnya kamu. Itu tuh udah cukup bikin orang menginginkan bersama dengan kamu. Gitu loh. Kayak dia lah ini. Dia belum punya hati sama kamu. Tapi dia sudah ingin bersama dengan kamu. Gitu loh. Nah di sana. Ya. Ada sesuatu dari dirimu yang membuat dia harus bisa dengan kamunya, gitu loh. Di sana ya. Kalau kalian ini berumah tangga, jika saat sekarang ya sudah dalam keadaan pernikahan, mari lihat begini. Kalau dalam rumah tangga ini ya, memang nampaknya seseorang ini tuh pengen banget untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan kamu. Walaupun hatinya dia belum tentu masih besar perasaan itu tuh, perasaan cintanya dia itu tuh ke kamu. Tapi seperti hidup berumah tangga dengan kamu, itu tuh harga mati bagi dia. Nggak bisa ditawar-tawar bagi dia. Gitu loh. Walau kalau mari lihat, kamunya itu tuh bisa aja ya. Memang apa kamu ini tuh lagi jatuh cinta pada orang lain? Atau kamu lagi kepincut sama orang lain? Gitu. Jadi sehingga bagaimana caranya kamu kepada hubungan kalian ini agak-agaknya sudah mulai dingin gitu. Memang kamu nggak ngajak dia ribut, memang kamu nggak cari perkara dengan dia gitu ya. Tetapi sikapnya kamu kepada dia tidak seperti sikapnya kamu selama ini gitu loh. Jadi kamu mau mengabaikan dia, ngecuekin dia gitu ya. Di sana. Kadang-kadang ya kamu mau berjarak dari dia gitu loh. Di sana ya. Jadi karena hatinya kamu itu tuh pindah ke tempat lain. Jadi secara otomatis itu tuh akan terproyeksikan dari sikap tingkah lakunya kamu ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Atau mungkin kamu bukannya kepincut orang lain ini ya. Nggak mungkin ini tuh kepincut pada satu hal aktivitas ya. Maksudnya aktivitas hobi kah, pekerjaan kah. Kayaknya nggak mungkin itu. Lebih ke hati nih kalau mari lihat. Di sana ya. Dan kalaulah kamu di sini tuh sedang bermain hati untuk orang lain, nampaknya mari kamu seperti lempeng aja ya, kayak nggak ngerasa bersalah gitu ke pacarnya kamu ini atau ke suaminya kamu ini atau ke istrinya kamu ini ya, gitu. Ya, terutama bagi yang udah berumah tangga, kayaknya mari lihat kamu nggak ada rasa bersalah di situ ya, itu loh. Kamu kayak gampang aja gitu, kamu kayak gampang aja untuk memindahkan hatinya kamu ke dia. Karena bisa-bisa memang selama ini tuh entah kamu kurang puas gitu ya, terutama dari sisi emosional, dari sisi romantika gitu ya. Karena melihat ini tuh energinya energi yang model pecinta kamu ini kan. Kamu senang dengan aktivitas berromansa, yang romantis-romantis gitu. Kamu senang gitu ya. Sementara hal itu tuh tidak kamu dapatkan dari si dia. Gitu ya kan? Dan ada estetika tertentu ini yang kamu cari gitu. Mungkin ya pasangannya kamu ini tuh tidak cukup wangi, sementara kamu suka wewangian gitu ya.
Ah, ini tuh kayaknya ya hal-hal ya keindahan itu tadi ya, art gitu, seni gitu. Mungkin dia ya tidak cukup berdandan ketika dia menampilkan dirinya di hadapan kamu, gitu kan. Sementara kamu ya seneng sama cewek yang make upan ya, berdandan seksi misal, atau berdandan rapi, elegan gitu ya, atau cowok yang merawat diri gitu kan. Si dianya ya penampilannya pakai celana kolor, singlet misalnya gitu ya, atau dia sarungan misalnya, males mandi ya, atau pakai daster sobek-sobek gitu, jarang pakai lipstik misal gitu. Dan kemudian ketika kamu ngajak dia untuk romantis, dianya nggak bisa mengimbangi kamu, inilah yang akhirnya bikin kamu merasa kurang puas dari sisi emosional ya gitu. Walaupun pada kenyataannya sikap dia baik gitu sama kamu, tapi kayak kamu rasa wah nggak cukup hanya baik saja gitu loh. Maunya itu tuh baik, romantis, cantik, ganteng dan sebagainya. Gitu. Karena Maria, kamu bukan hanya mencari perihal duit ya, bisa-bisa kalau dalam sisi finansial, kalaupun kalian tidak kaya tapi cukup gitu loh ya, cuman ya tidak memuaskan bagi kamu. Mari nampak di sana nggak memuaskan tuh ya. Jadi tidak heran akhirnya kamu kepincut gitu loh, kepincut hati sama orang lain gitu. Memang kalau kamu kepincut hati sama orang lain belum membuat suasana heboh dengan si pasangannya kamu ini gitu, hanya saja lebih dingin gitu ya. Enggak dalam pertengkaran kalian berdua ini, terutama belakangan hari. Itu nggak tahu, tapi nggak tahu lah kalau dulu sempat bertengkar ribut gitu ya. Tapi walaupun begitu ya, walaupun kamunya begitu, tapi seseorang ini lagi-lagi dia tidak akan mudah itu untuk kamu singkirkan. Dia tidak akan mudah itu juga untuk menyerah dalam koneksi hubungan dengan kamu di sana. Gitu. Jadi katakan kalau misalnya ada kamu pancing dia untuk berjuang mempertahankan hubungan ini, pasti dia akan lakukan. Pasti. Nah, seperti itu. Ya. Pasti. Walaupun tadi dia pun kayak kalau perasaan-perasaan cinta-cinta itu memang orang ini merasa itu tuh bahwa dia bertepuk sebelah tangan sama kamu. Dan kemudian dia membuat perasaan cintanya dia sama kamu itu tuh boleh berkurang, bisa berkurang di sana. Tapi katakanlah ya, kalaupun hatinya dia itu tuh kosong sudah ke kamu, namun kalau untuk lepas dari kamu nggak mau ini, nggak mau, gitu loh. Banyak pertimbangannya dia. Ya dia nggak mau menjadi janda, dia menolak menjadi duda, atau kemudian dia patuh kepada budaya keluarganya dia ya, misalnya keluarganya nggak ada riwayat perceraian gitu ya, atau kemudian dia tunduk pada peraturan agama. Ini bagi teman-teman Katolik, Kristen gitu ya, seburuk apapun rumah tangga itu tuh diwajibkan untuk memperbaiki dan mempertahankan, bukan untuk semakin merusak dan mengakhiri. Nah, kan di sana. Jadi dia patuh, dia tunduk dia pada peraturan agamanya. Nah, bisa di sana ya, atau mungkin kalau untuk anak-anak sih mari rasa macam sedikit itu pertimbangannya dia ya. Tapi hal itu tadilah lebih kepada riwayat sejarah keluarga besarnya dia ya, dan mungkin juga kayak ketakutan kepada sosial yang tadi itu ya, janda duda itu ya, tidak mau dapat stigma negatif jadi janda jadi duda itu, dan agama. Nah ke situ ya, setidaknya untuk sementara ini itulah yang menjadi alasannya dia bertahan dengan kamu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius di situ, berikut energi Pisces, hadir energi dari Cancer, kemudian energi dari Taurus,
Energi dari Leo, Aries ada di sini. Kemudian ada energi dari Cancer, Scorpio, Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.